Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin. Semoga semua sehat dan dalam keadaan baik ya. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan rohani yang mengambil tema pertobatan Simon si tukang sihir. Kisah ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 25. Nah, adik-adik yang terkasih, dari bacaan Alkitab hari ini, kita semua tahu kalau dulunya Simon adalah seorang tukang sihir. Dulunya Simon tidak mengenal Tuhan. Simon suka melakukan perbuatan sihir yang berasal dari dunia kegelapan. Karena Simon bisa sihir, ia menjadi orang yang sangat sombong. Ia merasa bangga karena mampu membuat orang lain kagum akan kemampuan sihirnya. Suatu waktu, Simon melihat Filipus melakukan hal yang luar biasa. Filipus mampu melakukan hal yang jauh lebih hebat dari apa yang pernah Simon lakukan. Setelah beberapa lama, Simon mencari tahu rahasia dari kekuatan Filipus. Wow, ternyata Filipus memiliki Roh Kudus. Roh yang mampu mengusir setan dan menyembuhkan orang yang sakit. Simon merasa sangat cemburu pada Filipus. Simon ingin punya kekuatan yang seperti Roh Kudus juga. Akhirnya, adik-adik semua, Simon bertobat dan meninggalkan ilmu sihirnya yang jahat. Simon mulai mengerti bahwa Roh Kudus adalah kasih karunia Allah yang diberikan secara gratis bagi orang yang percaya dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita memberikan hati dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita. Apa sih Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi Tuhan Yesus yang tinggal dalam hati orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia untuk menuntun kita hidup sejalan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kakak kasih contoh ya. Kalau hidup adik-adik sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika adik-adik sedang ulangan di sekolah, terus tiba-tiba adik-adik mau nyontek karena ulangannya susah banget. Tiba-tiba ada suara yang berkata, "Jangan nyontek, itu dosa." Atau ketika adik-adik melihat orang kesusahan, tiba-tiba hati adik-adik tergerak untuk membantu. Nah, suara yang terdengar itu adalah suara Roh Kudus yang menggerakkan hati adik-adik untuk menjauhi dosa dan membantu orang lain. Jadi, adik-adik, kalau adik-adik rindu Roh Kudus hadir dalam hidup adik-adik, jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar senantiasa disertai oleh Roh Kudus, sehingga apa yang adik-adik pikirkan dan lakukan layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lupa juga untuk mengundang Roh Kudus agar selalu hadir dalam kehidupan kita. Nah, demikian renungan firman Tuhan minggu ini. Adik-adik tetap semangat dan jangan lupa ya untuk tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan.